kembali lagi di YouTube channel Astrid Widayani. Nah, kali ini ada sesuatu yang beda nih di YouTube channel Astrid Widayani karena beda banget sama segmen-segmen sebelumnya yang isinya kebanyakan talk show ya sama edukasi. Nah, kali ini saya pengen ada game, sesuatu yang menarik, sesuatu yang santai, dan yang pastinya beda karena ini ambience-nya saya sama mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda yang mungkin sampai sekarang pun saya udah terasa banget nih spiritnya, semangatnya di ruangan ini. Kita hari ini akan masuk ke segmen baru namanya AW Buka Kartu. Nah, seperti yang saya ceritain tadi, Awi Buka Kartu, saya di sini nggak sendiri karena main game gimana sih serunya kalau sendiri. Di sini kita udah berlima nih ya, bersama 4 mahasiswa yang ganteng-ganteng sama cantik-cantik hari ini. Apa kabar nih? Baik. Sehat? Sehat. Tetap semangat dong ya. Dan 4 mahasiswa ini mahasiswa dari UNSA semua dong ya. Mungkin teman-teman yang belum follow saya bisa langsung follow IG saya Astrid Widayani untuk ngecek keseharian saya sebagai rektor di UNSA. Nah, saya pengen kenalan dulu dari yang sebelah saya nih. Nama sama prodinya dari mana aja nih? Oke, perkenalkan nama saya Diego dari Prodi Manajemen. Diego dari manajemen. Next. Kalau saya nama Dika Rahmadeli Alfianti. Panggilannya? Dika. Mbak Dari Dika. Prodi Administrasi Negara. Administrasi Negara. Oke, selanjutnya. Saya Putri Karisima Febriani, panggilan Putri dari Administrasi Negara. Administrasi Negara juga. Sekelas nggak nih? Iya. Oh, sekelas ya. Terakhir? Ya, perkenalkan nama saya Farizal Murdani, kerap dipanggil Rizal. Saya dari Prodi Manajemen. Panggilannya? Panggilannya Rizal. Rizal, Oh, ya. Dika, Putri. Putri, sama Diego. Nah, hari ini jangan formal-formal ya, karena walaupun kita di kampus dan di ruangannya Mbak Rektor, tapi kita mau main kartu. Kartunya di sini juga nggak seperti kartu yang kita bisa beli di luar sana. Ini khusus dibikinin sama tim AW. Terima kasih tim AW di belakang. Yeay. Nah, ini benar-benar seru banget karena akan ada banyak pertanyaan yang akan kita jawab satu persatu. Dan katanya sih di sela pertanyaan akan ada kartu dare juga. Jadi akan ada tantangan yang kemungkinan saya pun bisa dapat ya. Who knows? Nggak tahu juga. Teman-teman juga bisa dapat, nanti kita mengikuti saja apa yang menjadi pertanyaan atau tantangan yang ada di kartu ini gitu. Oke, sudah nggak sabar ya main kartu bareng Mbak Rektor? Kira-kira siapa dulu yang mau mulai menjawab pertanyaan? Kemudian Dan bisa yang dari sana. paling lama semesternya ini, Oh, paling tua. Boleh lah, boleh. Oke, kita mulai dulu dari ujung sana. Ini yang ngacok saya ya. Nanti kamu ambil satu kartu. Ya, gimana ya? Langsung aja ya. Langsung aja kita suruh pilih gitu aja. Oke. Sini saya ngasih pertanyaan dong. Iya. Langsung pemirsa. Pertanyaan atau dare kira-kira ya? Dare, betul, dapat dare dia. Terus, Dare ini tantangan ya. oh iya. Jadi kamu nanti harus melakukan sesuai dengan yang kita minta di sini. Oh iya. Ya, ini saya juga nggak boleh ketawa-ketawa sih, takutnya nanti saya juga yang kena dare ya. Pilih angka 1 sampai 5. Mungkin 2. 2 ya. 2. Oke. Dare hari ini sambung puisi tentang pendidikan dimulai dari kamu. Dare. Aduh. Puisi. Jadi bikin puisi dulu tentang pendidikan. Oh, puisi. Mm-mm. Ini konsepnya juga ada juga ya. Ya memang, ya namanya kita buka kartu. Awe buka kartu adalah serunya spontanitas bersama. Cobalah ini tak. Kita coba ya. Ya, boleh. Pertama langsung kena tantangan ya dia. Pendidikan merupakan salah satu acuan kita dalam menuntut kehidupan supaya kehidupan kita menjadi yang tertata, dan ke pendidikan sendiri perlu adanya guru ataupun seseorang di mana seseorang itu selalu mensupport kita dalam menempuh pendidikan.
pendidikan sendiri itu harus sering kita olah sendiri juga dari sekolah sampai kalau mau sampai ke perguruan tinggi negeri maupun swasta yang diminati gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Ini ceritanya puisi atau cerbung ya? Cerita bersambung. It's okay. Ini fun-fun aja. Oke. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena AW buka kartu, spontanitas kita bersama untuk kebahagiaan kita bersama juga. Oke, karena saya udah pertama yang ini ngocok kartu, sekarang gantian Mas Diego mungkin bantuin. Nanti yang milih sebelah. Ini kelihatan nggak main ya? Iya. Silahkan pilih Mbak. Ini kamu yang bacain pertanyaannya. Ya. Pertanyaan. Apakah kamu akan merekomendasikan jurusan kuliahmu saat ini kepada orang lain? Iya, Kenapa mungkin ya? karena administrasi negara itu jurusannya menurut saya paling santai, paling enak kalau buat beasiswa kayak ya, kita gitu kan beasiswa. Asiknya masuk- kenapa asiknya? Ya, Mungkin asiknya- banyak yang nggak tahu nih dunia administrasi negara ngapain aja. Pengen jadi pejabat mungkin? Ya bisa jadi kalau mau jadi pejabat Mm-mm. masuk ke administrasi negara. Dosennya asik-asik ya? Asik-asik ya. Mm. Santuy kuliahnya. Santuy, Bisa, ya? santuy banget. Boleh berarti untuk rekomendasi teman-teman yang di luar sana kalau semisal mau ambil jurusan atau prodi dari administrasi negara gitu ya, Bu? Iya. Oh, Boleh dong. Terus kalau yang lain nih, yang kalau dari jurusan ekonomi, pertanyaan yang sama. Akankah merekomendasikan jurusan kamu ke orang lain? Silakan Mas Farizal sebagai orang yang lebih tua di sini ya. Paling senior yang Iya, ditanya. saya kan juga tadi dari prodi manajemen sendiri, kan dari manajemen di mata kuliah aku sendiri itu dituntut untuk menjadi seorang yang entrepreneur, berwirausaha dan Wow. juga untuk menjadi manajer sih tepatnya, kan manajemen jadi manajer gitu kan, Jadi nggak manajer beda. sekaligus entrepreneur ya. Iya Wah, gitu, luar jadi biasa. kan ketertarikan buat ambil prodi dari manajemen universal gitu ya. Oke. Sama atau ada ditambahkan lagi? Kurang lebih sama sih. Sama Mbak? Sama Sama semua. ya. Oke, lanjut. Saya- Pertanyaan selanjutnya. saya Iya. sendiri. Mm. Terus kamu, aku aja yang ngambil gantian. Kapan lagi coba Bu Rektor yang ngambil kartu? Bismillah. Semoga nggak der ya Bismillah semoga dan. Semoga. pertanyaan kok. Ya ini pertanyaannya, menurut Bu Rektor, apakah pekerjaan harus sesuai dengan jurusan kuliah? Pas ya, ini banyak yang sering nanya saya nih kebetulan ya. Kalau menurut saya sendiri sih sebaiknya iya, karena ketika kita lulus kuliah itu sesungguhnya memilih jurusan kuliah adalah sesuatu yang memang kita minati ya, sesuatu yang kita yakini itu kita akan enjoy ketika menjalani kuliah. Namun ketika ketika kuliah kan kita nggak ada yang tahu ya, ketika ada peluang, ketika mungkin ada hal-hal di luar sana yang menjadikan kita memiliki pengalaman baru, memiliki hal-hal yang mungkin kita bisa menjadi pribadi yang lebih produktif. Misalnya tadi sebagai wirausaha, jurusan kita mungkin dari administrasi negara, kenapa enggak? Kan gitu kan? Enggak sesuai profesinya di administrasi negara, tetapi karena di lingkungan kampus misalnya ada komunitas untuk kita bisa berwirausaha dan kita ternyata bakat di situ, kita coba dan kita bisa jadi mahasiswa yang bisa berwirausaha, kenapa enggak? Gitu. Yang penting jangan stres ya ketika menjalani kuliah. Kalau kalian gimana yang lain nih? Oh iya, kalau seumpama Mm-mm. dengan mata kuliah, dengan jurusan kuliah kita yang sekarang itu kita ingin melompat ke suatu Jurusan hal lain. suatu hal yang lain itu kemungkinan besar di pekerjaan itu gimana? Berarti? Sebenarnya semua sekarang tergantung di kompetensi sama kesempatan gitu. Jadi satu kompetensi itu misalnya ya, banyak sekali teman-teman saya dari dunia perbankan yang meng-hire atau merekrut karyawan itu tidak 100% dari akuntansi atau dari manajemen. Ada yang dari pertanian,
Ada yang dari teknik mungkin ya, tapi dari kompetensinya dia bisa. Komunikasinya bagus, kemudian teknis pekerjaannya bisa selesai sesuai prosedur. Atau yang kedua ada kesempatan memang. Jadi ketika dia apply itu di saat ada lowongan yang pas sesuai dengan posisi yang dibutuhkan di perusahaan. Jadi selama ada dua hal ini, kamu punya ini, nggak ada salahnya. Karena tujuan kita kuliah kan kita memperbaiki diri ya untuk bisa upgrade diri sehingga nanti bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, baik melalui pekerjaan maupun bidang bisnis apapun yang nanti kita geluti. Ada yang ini lain nggak merasa ini saat ini sudah kok kayaknya nggak passion saya nih jurusannya ini sekarang? Jurusan ini. Seperti saya. Kenapa tuh? Gimana ya? Kalau dari aku sih sebenarnya dari dulu tuh basic tuh bukan di ekonomi. Manajemen. Oke. Ekonomi manajemen. Jiwanya di mana? Di lebih ke ini sih, foto, video, sama desain sebenarnya. Dan itu sebenarnya dua hal yang bisa dilakukan bersamaan. Karena kalau kamu berhasil, kamu punya manajemen, misalnya nanti kamu fokus di hobimu itu, kamu bisa bikin I.O., kamu bisa bikin media ya, melalui ilmu manajemen. Karena contohnya nih ya, teman-teman saya ini dulu S1-nya 2 bidang. SESS, jadi ekonomi sama sastra. Saya suka nulis, tapi saya juga belajar manajemen. Dan itu sampai sekarang alhamdulillah kepake juga. Ya, gitu. Kita lanjut yuk. Ayo Mbak, silahkan. Tadi yang ambil kartu siapa? Yang belum? Kamu ya? Ini belum. Nanti terakhir dia. Terakhir. Bismillah. Yang baca Oh, ini iya. ya. Pertanyaan ini. Pertanyaannya, orang-orang seperti apa yang cocok masuk di jurusanmu saat ini? Kalau dari aku, orang yang cocok untuk masuk di ekonomi itu untuk sekarang mungkin orang-orang yang lebih peka terhadap keadaan ekonomi di masyarakat ataupun di Indonesia sekarang. Dan itu pun yang aku rasa di negara kita sendiri pun itu untuk permasalahan ekonomi kan cukup berat ya Bu. Iya. Ya. Masih ada kesenjangan sosial dan Betul. kesenjangan yang lain sebagainya di yang simpang siur dan sebagainya. Terus juga butuh orang yang cuek karena dari jadi sarjana ekonomi sekarang harus lebih cuek gitu ya? soalnya dalam pengambilan keputusan untuk ekonomi itu kan kita nggak harus mendengarkan apa yang ada di bawah, tapi kita harus memikirkan semua masyarakat. Oke. Ini calon-calon pejabat nih kayaknya ya, Amin. Amin. Dikasih applause dong. Jawabannya diplomatis banget gitu. Yang lain ada pendapat nggak? Yang dari ekonomi juga? Ekonomi juga. Iya, gimana pendapatmu? Masih sepakat sih ya, dalam keadaan ekonomi di Indonesia sekarang ini kan masih kayak ngambang antara untuk maju atau untuk berkembangnya di negara kita masih terkait masalah kesenjangan sosial tadi, pengangguran yang masih banyak, dan tiga lowongan pekerjaan yang semakin sempit, tapi permintaan untuk mencari pekerjaannya itu lebih besar. Jadi kayak nggak match gitu ya? Iya betul. Jadi lebih kita dituntut untuk mengatasi semua masalah yang ada di negeri ini. Contohnya, kita rajin kuliah, kita belajar secara tekun, apa yang jadi pedoman kita dalam hidup kita anut dan kita pelajari juga nanti untuk kedepannya biar bisa menanggulangi masalah-masalah yang ada di negeri ini. Luar biasa nih mahasiswa-mahasiswa Unsan. Ya, kita sama-sama doakan ya ke depan ini yang duduk bersama saya ini nanti bisa jadi orang sukses dan nggak lupa sama Bu Rektornya. Amin. Yuk lanjut, kita main lagi gamesnya. Selanjutnya kamu yang ambil ya Mbak. Nah ini pertanyaannya ya, saya ajukan ke Gak ada Mbak dia Dika. lagi ya. Seandainya waktu diputar kembali, jurusan kuliah apa yang akan kamu pilih? Ada kesempatan kedua nih ya, second Kesempatan chance. kedua. Sebenarnya dari saya kan atlet. Oh ya. Kalau misalnya di Unsa ada
jurusan olahraga, saya lebih memilih untuk ambil jurusan olahraga. Atlet apa Mbak? Bola voli. Oh volley ya? Iya. Berarti memang ada passion ya Iya. di olahraga ya? Dari saat kecil ini. emang udah masuk dunia olahraga. Kenapa nggak mengambil pada waktu itu setelah SMA pengen kuliah langsung jurusan olahraga pada waktu itu? Sebenarnya dari awal saya nggak ada niatan untuk kuliah. Oh gitu. Iya. Karena dapat beasiswa ya di sini ya. Karena dapat beasiswa akhirnya saya ya udah nggak mau masuk ini. Terus ternyata ketakutan saya waktu kuliah kan dari awal kayak kok Bisa takut nggak ya, kuliah gitu gitu. ya. Jadi ternyata pas masuk kuliah, oh enak juga gitu. Tuh, berarti untuk teman-teman di rumah yang masih ragu-ragu mau kuliah atau nggak usah khawatir karena di UNSA kita ada beasiswa olahraga juga. Dan tahun ini pengumuman juga untuk teman-teman yang lain nanti dikabarin ada 2 cabur baru yang kita kasih beasiswa, yaitu basket dan badminton. Wes, sekarang udah banyak atlet nih ya. Oke, kayaknya karena kita semua udah ambil kartu masing-masing, kita break dulu untuk sesi pertama, masuk ke sesi selanjutnya, sesi 2. Kira-kira ada apa? Tunggu sebentar. Nah, kita masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu karena tadi sudah main kartu, AB buka kartu, kita menjawab pertanyaan dan juga menerima tantangan ya atau dare. Tadi yang udah bikin puisi lumayan panjang ya, luar biasa. Di sesi kedua ini kita agak relax, ngobrol-ngobrol santai karena di sini kita akan menerima pertanyaan terbuka. Mana lagi ya rektor yang mau menerima pertanyaan secara terbuka dari langsung mahasiswanya? Biasanya kan ada kotak saran, kritik dan masukan. Itu hubungi nomor ini baru nanti sampai ke saya berapa lama. Sekarang waktunya kalian boleh bertanya apapun ke saya. Silahkan, kita akan jawab dan juga nanti teman-teman yang mungkin ada pertanyaan juga sama baik mahasiswa maupun secara umum kaitannya dengan jurusan atau dengan perkuliahan itu bisa langsung tanya di kolom komentar di bawah ini. Oke, jangan lupa subscribe dulu tapi. Oke, lanjut aja langsung ke pertanyaan yang ingin kalian tanyakan ke saya. Siapa yang mau tanya dulu? Hai, senior. Lagi. Oke, senior. Senior. Oh ya, sebelumnya mau tanya nih Bu Astrid nih sebagai rektor Universitas Surakarta. Nah, kan kita di sini kuliahnya masih S1. Oke. Nah, dari berbagai jurusan, terus juga jenjangnya sarjana strata 1. Nah, dari Bu Astrid sendiri, kenapa mengambil S2 sedangkan S1-nya untuk mencari pekerjaan pun ada, S2-nya Bu Astrid sendiri di luar negeri. Dan itu gimana? Mungkin dari prinsipnya aja sih. Prinsipnya dari Bu Astrid cerita atau ya. mindsetnya Bu Astrid kok bisa. Dari kami kan rasanya, wah ini acuan kita nih, kayak motivasi kita nih. Oke. Kalau cerita tentang perjalanan studi saya sebenarnya teman-teman bisa cek, makanya saya tadi ngingetin ya jangan lupa subscribe YouTube channel saya karena pernah saya ceritain sebelumnya di podcast. Kebetulan waktu saya nyobain podcast UNSA juga, itu sejarah ketika saya S1, S2 sampai sekarang saya S3. Dan kenapa saya memilih akhirnya studi lanjutnya di luar negeri, khususnya di S3 ini. Sebenarnya S2-nya saya di UGM, di Jogja. Tapi S3-nya saya ambil di Swiss. Ini tahun ketiga saya untuk studi lanjut di sana. Nah, ini mungkin saya akan jawab kenapa nggak di Indonesia aja gitu ya. Betul. Itu memang pada waktu awal saya memilih untuk meneruskan studi lanjut, itu dulu sama seperti saya sampaikan tadi ada 2 hal ya, ada kompetensi sama ada kesempatan. Kompetensi di sini pada waktu itu saya S2, itu saya sekolah S2 sudah menjabat sebagai direktur Akparta. Gitu, umur 24 tahun. Jadi saya harus meningkatkan kompetensi saya, tidak hanya S1 otomatis ya, karena bukan tujuan saya sebagai dosen saja tetapi sebagai leader di sebuah institusi pendidikan. Dan pada waktu itu saya mengambil jurusan Strategic Management dan yang membuat saya mantap waktu itu di UGM. Seperti itu. Kemudian saya lanjut S3-nya di UGM. Di ekonomi juga. Tapi waktu saya minta surat rekomendasi nih dari dosen saya, dimarahin. Astrid, kenapa kamu nggak ngambil sekalian ke luar negeri? Jadi yang ngasih rekomendasi lah yang berjasa, saya akhirnya bisa ke luar negeri. Karena pada waktu itu beliau menyampaikan, kamu as a leader, kamu harus meningkatkan lagi kompetensimu. Dan itulah namanya kompetensi ketemu dengan kesempatan. Nah, kesempatan ini kan harus kita kejar ya. Karena di dalam kita mau studi ke luar negeri, kita harus juga menyiapkan
syarat-syarat termasuk ujian bahasa Inggris, kemudian proposal penelitian, kemudian tujuan kita meneliti itu untuk apa dan lain sebagainya, itu harus clear dulu. Dan disitulah kesempatannya ada, maka sampai sekarang akhirnya saya memilih untuk kuliah di luar negeri. Jadi bukannya nggak cinta Indonesia, karena penelitian saya pun juga untuk industri pendidikan Indonesia. Terima kasih Mbak Iya. Lia. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Iya, saya mau tanya Ibu. Boleh, boleh. Menurut Bu Astrid, untuk kami yang beasiswa olahraga gini, apa harus menuju S2 gitu? Apa harus masuk Melanjutkan pendidikan atau enggak gitu ya? Nah, Pengen nggak kalau saya kasih beasiswa S2 di UNSA? Mau. wah, mau Wow. banget. Saya mau. Kalau di- Saya mau. Ya tentunya kalau anak-anak UNSA yang S1 sekolah di sini pengen lanjut S2 di sini pun sudah ada kok ini beasiswanya khusus. Itu sudah ada. Dan kalau yang berprestasi bisa kita ajukan nanti pengajuan mungkin untuk yang full scholarship ya untuk kita bisa studi lanjut. Kenapa saya sarankan untuk lanjut? Jawaban saya iya Mbak, lanjut. Karena dengan belajar dan studi lanjut itu akan meningkatkan kapasitas daya nalar kita sebenarnya. Bukan hanya gelar. Karena orang yang hanya mengejar gelar itu dia hanya dapat ijazah, hanya dapat nama di belakangnya ada gelar. Tapi kalau kita niatnya belajar tanpa hayat ya, seperti segmen saya yang lain, kalau teman-teman cek ya, lifelong learning, itu kita bisa belajar sampai kapanpun, sampai kita tua di bidang apapun, gitu ya. Apalagi kalau kita mempunyai gelar strata pendidikan, itu tidak hanya kita memantapkan spesifik jurusan yang sudah kita pilih, tetapi juga meningkatkan daya nalar kita. Jadi besok kalau jadi pemimpin, mengambil keputusan juga bisa lebih wise, lebih bijak. Kemudian kita networkingnya juga lebih luas. Bidang bisnis kita ke depan juga bisa kita kembangkan ke hal-hal yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi nggak ada salahnya lanjut kuliah. Maju terus walaupun jadi atlet, ya kan? Menarik banget episode perdana untuk segmen baru saya Awi Buka Kartu, karena saya jadi tahu nih perspektif dari mahasiswa tentang jurusan, bahkan beberapa hal yang mungkin mengiranya salah jurusan ya, tetapi ternyata memang ada passion tersendiri yang mungkin di jurusan tertentu tidak tersedia di kampus kita. Kayak tadi beasiswa olahraga nggak ada jurusan olahraga misalnya. Nah yang pasti untuk memilih jurusan memang saya ingatkan kembali ketika kita lulus SMA atau kita sedang sekolah ya di sekolah menengah baik SMP maupun SMA, itu sudah menggali yang namanya minat dan bakat kita apapun itu bidangnya, baik itu secara hobi maupun memang secara bidang yang akan kita tekuni nanti di studi lanjut di perkuliahan. Nah nanti teman-teman ketika sudah masuk perkuliahan, sudah memilih jurusan, diharapkan bisa lebih mantap menggali ilmu sebanyak-banyaknya mulai dari referensi maupun dari dosen, sehingga ketika kita lulus kita bisa menjadi pakar di bidang tertentu. Nah, siap gak teman-teman jadi pakar di bidangnya masing-masing nih? Siap. Yang dari atlet siap jadi pejabat? Siap. Ya, sukses semua untuk teman-teman baik dari ekonomi maupun administrasi negara. Besok saya akan ajak lagi Awi Buka Kartu dari mahasiswa jurusan lain. Jadi siap-siap nanti siapa yang akan saya undang selanjutnya di Awi Buka Kartu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Thank you ya semua. Ya, tuh. Ya, terima kasih.